Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang sabar, ya. Nah, di bagian akhir dari taubat ini ada hadis panjang sekali ini ya. Nah, hadis yang ke-21 itu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Nah, ini orang yang farikul jamaah di perang Tabuk ini. Ya, ini orang yang farikul jamaah ya. Lari dalam tugas ya. Nah, itu juga maksiat, itu juga dosa itu ya. Jadi ngendorkan kedisiplinan ya. Ya, di dalam tugas. Nah, ini dicontohkan dialami oleh Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini ya. Ya, di sini disebutkan takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi uzwati Tabuk. Dosa. Ini farikul jamaah, ninggalin tugas ya. Nah, ini yang paling ya kadang dianggap tidak salah kalau kita ninggalin tugas itu. Salah itu ya. Tobat, cepat tobat. Nah, sampai terus banyak persoalan-persoalan yang dari mulai farikul jamaah itu sampai terjadinya bughot. Nah, ini dosa yang paling tinggi ya dalam organisasi ya. Dalam tugas bughot namanya. Ya, ini pindah tugas ini ya. Nah, ini bughot kalau dalam perang itu ya pindah ke musuh. Ya, pindah ke pasukan musuh ya untuk karena mendapatkan duit ya. Dosa itu ya, orang lain dirugikan ya, sama dengan zalim gitu ya. Nah, terus sampai panjang, dan hadis yang ke-22-nya itu ya diciti satu kesalahannya ya. Ya, nggak dibacalah ini ya. Nah, sampai hadis yang Allah mengampuni dosa ya, semua dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua-dua ini gambaran cerita tentang orang yang dirajam ya. Yang dirajam kemudian tobat ya masuk surga ya, kan ya. Jadi karena dosanya itu berkaitan dengan hakul adami ya, sudah selesai ya sudah ya. Dan kemudian yang ke-24 ini adalah dosa-dosa yang lain ya. Intinya ada keterangan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Saking jembarnya ya, leganya, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu, semua dosa-dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya istighfar ya, nah, itu menjadi ibadah juga ya. Jadi perintah istighfar itu ya. Yang Nabi Adam sendiri kan istighfar ya. Ayub ya istighfar ya. Yunus istighfar ya. Jadi agar hidup kita ini menjadi nikmat, sebab kalau tidak bersih hati kita ya, nah itu ibaratkan kita minum ya, di ujungnya itu ada tai kotok ya, tembelek ayam, oh udah kering ya, ada upil lah ya, nempel ya.
Kalau masih basah itu umbel, kalau udah kering upil. Nah, dikasihlah gelas itu ya soda susu. Oh ya, kasih. Tapi di pinggirnya itu ada upil, ada tembelek, tai kotok. Itu pasti nggak enak karena terkontaminasi. Ya. Nah, maka kalau kemudian kepengen nikmat, jadi bersihin ya tempat itu, ya baru diisi. Biar diisi apapun ya. Kalau tempatnya kotor, nah, jadi itulah yang menimbulkan kegelisahan, ketidaktenangan. Nah, itu natijah atau implikasi dari bab atau taubah ini ya. Jadi ya perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jalan yang lapang. Ya, Nabi Adam alaihi salam itu gundah gulana dia, ya, biasanya enak di dalam surga ya. Kemudian dipisah ya, yang satunya di India ya, satunya di Palestina, akhirnya ketemu ya. Banyak riwayat jadi Jeddah situ ya. Waduh, senang sekali ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, demikian pula dikisahkan tentang Nabi Ayub di dalam Al-Qur'an itu ya. Ya, dikasih penyakit ya. Penyakit ya buduk ya, gatal ya. Penyakit koreng. Aduh ya. 18 tahun ya. Ya, alhamdulillah katanya ya, dari usia 70 tuh dikasih 18 tahun menderita. Masih alhamdulillah Rabbi ya, nasan ya durro, ngerasain ini dia ya, nikmat kerenyem katanya ya. Nah, kemudian dikasih sembuh sama Allah, itu istighfar ya. Obatnya istighfar ya. Nah, demikian pula kemarin sayyidul istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, 40 hari 40 malam ya, ada dalam kegelapan ya. Ya. Wanada fi zulumat, 40 hari 40 malam. Nah, itu juga karena istighfar. Kalau nggak istighfar sampai hari kiamat katanya. Oh, kegelapan itu kan. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Dalam penjelasan lain, kalau taubatan nasuha benar-benar yang musyrik juga diampuni dosanya. Sekarang ada ajaran ya, namanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah plus Syiah plus liberal. Apa ajarannya itu? Memperbanyak musyrik. Ya, musyrik dihidup-hidupkan katanya ya. Itu ada launchingnya. Aduh ya, orang ya justru bukan cari kebaikan, yang musyrik. Yang musyrik itu adat istiadat itu loh ya. Adat istiadat itu dijadikan syariat ya. Jadi menghidupkan, jadi ajarannya itu adalah ajaran menghidupkan kemusyrikan, padahal sih ada jelas innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ini sih malah nyari-nyari. Nah, ini manusia itu memang ya sudah kalau sudah terbawa sama ahlus syayatin, ahlul abalis ya, ya ablasul abalis, ya sudah ya, pokoknya dari yang aneh-aneh aja ya. Sholatnya kemudian ke gereja, oh aduh, sholawatannya di hari Minggu ya, samaan dengan misa ya, aduh dicari-cari itu ya, ya cari dewek sih bagus ya, keren
Masya Allah, istighfar, istighfar, istighfar ya Allah. Yang gitu-gitu tuh uang dagangan tuh laku itu, ya, Masya Allah. Ya, yang gitu-gitu tuh laku, ya. Ada yang sudah enak, ya, di sini tuh sambil ibadah, gitu kan ya. Nah, kalau kemudian dia keluar dari kebiasaan ibadah, kemudian dia kerjanya di lembaga pendidikan Kristen, nah itulah namanya farikul jamaah. Ya, kebiasaan yang baiknya ditinggal, ya Allah. Ya. Dan itu laku yang gitu tuh. Ada yang sudah di Al-Azhar, ya, murid saya itu ya, ini jadi cerita. Ya. Kawin sama orang Cina sana. Aduh, boro-boro pakai kerudung dia, ya, pakai you can see. Ya. Masya Allah, ya. Nah itu ya. Jadi ceritanya viral gitu, ya, di Cirebon sih. Ya, ada guru TK Al-Azhar, sarjana dari ya IAIN, ya. Nah, kemudian keluar dari ya Al-Azharnya, kemudian jadi guru Santa Maria, ya sudah kerudungnya dilepas. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, itu namanya murtad. Ya. Jadi bugot itu berdekatan dengan murtad. Ya. Nah, ini dari hadis yang panjang tadi. Taubat. Kemudian bacalah yang terakhir ini sudah tidak bisa diampuni lagi, namanya ngece. Ya, ngenyek itu namanya. Udah pilih saja hidup ini. Ya, wa man syaa'a fal yu'min, fa man syaa'a fal mau iman, mau kafir, nah, dereng temen ya. Nah, prinsip ya lembaga pendidikan itu harus begitu. Jadi yang kendor-kendor dikencengin, ya. Nah, kemudian yang sudah kenceng jangan dikedor-kedorin. Aduh, ya, apalagi sama anak-anak, ya. Ya. Nah, kemudian ya yang kenceng itu ya kenceng gitu, jangan dikasih toleransi. Udahlah maaf ya, maklum, namanya juga masih orang yang lagi ya lagi remaja, ya, lagi masa-masa remaja. Udah maklum, itu kendor namanya. Harus kencang. Berikutnya yang ketiga itu babus sobri, ya, sabar, ya. Ya, sabar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Nah, setelah kita dapat ya bab tentang ya taubat ini, kemudian yang ketiga kita ngencengin tadi, ya, baut-bautnya dikencengin, ya, kalau kurang dikit sabar, ya. Ini juga perintah Allah sama dengan perintah taubat, ya. Orang-orang yang beriman bersabarlah, ya. Wasobiru, bersama orang-orang sabar. Nah, ini ciri daripada Riyadus Shalihin itu mulai dengan ayat-ayat Quran, ya. Nah, kemudian walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ya. Dan memang hidup ini diuji, ya, segala macam, ya, kekurangan harta, kehilangan nyawa, ya. Nah, halamannya halaman 22, ya. Ya. Nah, sekarang ini dalam 1-2 minggu ini musibahnya silih berganti. Dari mulai jatuhnya pesawat terbang, ya, kemudian longsor, banjir, ya. Nah, ini semua hendaknya menjadikan ikhtizar, ya, memberikan peringatan, ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 41, ya,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya. Coba dilihat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Musibah itu silih berganti di mana-mana, ya. Daratan, di lautan. Air saja itu mestinya, ya, kalau surat Al-Baqarah ayat 22 itu, ya, air itu mestinya, ya, adalah itu habitatnya, itu naturalnya itu adalah rahmat, ya. Ya. Al-Baqarah 22, ya. Ada dibaca, ya. Ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi. Salah, bukan itu. Al-Baqarah ayat 22. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Jadi air itu pada dasarnya adalah rezeki, rahmat. Ya. Ya, hidup ini kan juga 80% itu air, ya. Orang kekurangan minum itu, ya, kurang dari kebutuhan minum, ya mati. Ya, kalau orang nggak makan nggak apa, ya masih bisa hidup seminggu sih. Ya. Kalau udah kehilangan air udah nggak tahan, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala rizqan. Ya, rizqan itu rezeki, rahmat. Tapi kemudian, ya, sesuatu yang mestinya rahmat dan rezeki itu berubah menjadi bencana. Nah, menjadi, ya, balwah namanya, ya. Balwah itu musibah, ya. Wala nabluwannakum gitu. Nah, itu mesti ada sesuatu yang tidak beres, ya, ada something wrong, ya. Ya, air bisa jadi banjir, bisa jadi longsor, bisa jadi gunung meletus, ya. Ya, bisa jadi pesawat terbang jatuh, bisa jadi motor jatuh, gitu, ya, karena ada genangan air itu, ya. Ya. Nah, makanya harus menjadi perhatian. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala itu pasti karena perbuatan manusia. Wal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Nah, supaya manusia itu, ya, introspeksi, la'allahum yarji'un, supaya balik, ya. Nah, gitu kan. Nah, kembalinya itu adalah dengan sabar. Oh, ya. Nah, orang yang sakit itu sebetulnya kasihan. Allah tuh memberi kasih sayang supaya dosa-dosanya bersih, ya. Yang sabar dihadapinya, yang sabar. Ya, mimil lah, ya. Lah pilek bae ribut bae sewaya-waya. 18 tahun Nabi Ayub itu, ya, korengan itu kan, ya. Malah dia doanya itu kan, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Banyak hamdalahnya malah, ya, alhamdulillah. Jadi gelenyem-gelenyemin iman, ya. 18 tahun, ya. Ini baru seminggu, 2 hari, Pak, ya Allah, ya. Ya, mudah-mudahan kita sehat, ya. Nah, termasuk, ya, musibah pandemi ini, ya, itu modalnya sabar. Basyiris sabirin. Nah, terus lah, ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kalau ada orang yang, ya, pilek mulai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, tinggaling cek. Kalau mati doa dari lahir, taunya, ya, orang yang, ya,
Tidak ngaji itu tahunya kalau ilahi rojiun itu mati, padahal itu doa. Ya Allah, kembalikan kepadamu ya Allah. Tuh ya, bukan doa mati ya, makanya doa mati. Ya, itu doa supaya sabar ya. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Yang sabar itu ya, nah gimana ucapan sabar itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir itu tuh zikir orang sabar. Kesalawatun, kasih selamat ya, dikasih jalan supaya sehat. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum lighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita nanti di akhirat itu karena kita sabar. Ya. Ya. Jadi kalau orang yang dikasih ajruhum bighairi hisab itu karena sabarnya. Ya. Ya, walaman sobaro ghafaro. Inna dzalika lamin azmil umur. Ya. Ya, jadi kalau pengen dibersihin ya dari segala dosa-dosa, itu sabar, ya, sabar. Ya. Inna dzalika lazim. Sebagus-bagusnya ya perkara itu adalah sabar. Sobrun jamil was ta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashin. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Nah, jadi pengen menang itu ya sabar. Orang yang gagal itu karena tidak sabar, karena emosional. Wala nabluwannakum hatta nahlamal mujahidina minkum sabirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat juga nguji ya, sabar beli ya. Oh ya. Sabar beli ya. Nanti ada ketemu jalannya tuh ya. Jangan ya kayak bunglon kah, pelanga, pelongo, gajah, gijig, warawiri ya gitu kan ya. Tidak istiqomah ya, mikirin apa ya, udah istiqomah. Yang penting sih ningkatkan kualitas. Di mana-mana kalau orang kualitas pasti bagus. Nah, ini al ayatu bil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiran ma'rufah. Oh, ini banyak sekali fadilahnya. Nah, kita pelajari sekarang satu saja di dalam hadis ayat yang ke-25. Wa an Abi Malik Al Haris ya. Asimi Al As'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa amalan ini ya untuk fadhailul amal. Nah, untuk kita ini ngeremenaken amal ya. Ya, jadi amalan itu banyak di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di sini ya. Yang pertama adalah at-tahru, bersih. Oh ya. Bersih itu kalau kita bisa ya dawamut tahri ya ya. Dawamul wudu itu bagus itu. Itu at-tahru ya. Batal wudu maning, batal wudu maning. Nah, ini udah jadi mutasawuf ya. Jadi tasawuf itu ya. Jadi orang sufi. Jadi ya dawamut tuhri, jadi nggak pernah lepas wudhu. Halo, kali sudah luar biasa ya spiritualnya ya, daripada ya disuntik vaksin. Oh, masih mending ngamalin ini aja dawamut tuhri. Itu sudah lebih daripada 3M ya. Cuci tangan pakai sabun, udah nggak usah pakai sabun lagi, udah wudhu aja udah. Oh ya, ya virus gak bakal datang ya. Tapi masih muda biasanya ya, ya minimal nahan waktu ya kayak di Mekah tuh. Dari mulai zuhur sampai isya dibatal-batal.
batal wudu maning ya. Nah, jadi dawamut tuhri itu adanya untuk orang yang ada di Mekah saja. ya. Ya. Sehat lah insya Allah ya. Cuma kalau orang yang usdol ya, naudzubillah ya, beser maning beser, wong wis tua biasa ya, wudu terus ya. Ya nggak apa-apa niat ibadah, pokoknya bersih lah ya. Satrul iman itu separohnya iman, separoh loh ya, separoh tuh 50% itu ya. Nah, kemudian alhamdulillah tamlaul mizan ya. Ya, alhamdulillah itu memenuhi ya timbangan di akhirat ya. Daripada ngomongin orang ya, kerjaan terbimbil bari tetuma ya, dari pepetan kah ya, melendong. Alhamdulillah gitu ya. Ya, zikir ya. Subhanallah, alhamdulillah, tambah lagi lillahi atau Allahu akbar tamla'u wa tamla'u ya bainas sama'i wal ardh. Jadi kalau ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wah itu lengkap itu, yang panjang itu. Yang pendeknya saja alhamdulillah boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu penuh itu langit dan bumi itu ya, ganjaran kabeh. Ya, samawati wa as-sholatu nurun. Nah, jadi kita sholat itu ya. Nah, ini kencang ya, yang biasanya sambil bimbing anak tuh zuhuran, asaran di sini tuh aja kendor, masya Allah, itu namanya farikul jamaah bohot ya, ninggalin kebiasaan yang baik ya, sholatnya nyempol ning kelas kah. Jadi udah kendor sedikit itu udah kendor, nggak kiem, mesti gitu, bener itu ya. Padahal sholat itu adalah nurun itu adalah cahaya adanya di hati, inner biotik apa? Ya, cantiknya itu dari hati. Itu nur namanya. Nur itu arti cahayanya itu ya Anglikan lah, Pak, bercahaya. Ya. Tuh ya. Jadi mencerahkan, bahasa lainnya betul mencerahkan, ya. Cerah, ya. Cerah artinya. Nah, orang yang tidak sholat itu ya tidak cerah, itu namanya bleketek kesuwek. Ya. Ruwet ya. Jadi kalau orang yang nggak sholat itu ya ruwet ya. Jadi ruwet ya. Dan biasanya sudah terlihat dari wajahnya saja sudah bleketek kesuwek ya. Ya. Ireng, merem ya. Kadang-kadang merahnya itu merah api neraka sudah kelihatan gitu. Ruwet kelihatan dari wajahnya, nggak ada cahayanya. Nah, hanya sholat itu dijaga ya. Nur gitu kan ya. Nah, ini wasodaqatu burhan. Nah, ini ya, ini amalan-amalan ini ya. Burhan itu bukti ya. Ya, buktinya iman, buktinya takwa, buktinya sholat ya. Bukti. Kalau nggak ada buktinya itu ya omdo namanya. Nah, ya, alias omong kosong. Apa buktinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-shadaqah. Oh. Jadi pengen bukti ya. Jangan suruh siswanya saja suruh sedekah, dikumpulin udah ada. Ya, gurunya juga ya Allah, abang-abang juga gurunya nggak pernah sedekah. Nah, mana itu ada itu ya, kencreng tuh ya. Masukinlah kenceling gitu kan ya. Orang Kristen itu bisa hebat itu karena yang ngumpulin yang ya seperak romperak ya. Di Alfamart ya.
Ya, itu yang tidak apa, untuk derma itu yang susuke ya 1.000 kumpulakan sekian juta, ini waduh bisa bangun gereja itu. Ya, sodako itu burhan sini ya, burhan itu bukti ya. Jadi nanti di akhirat itu sholat nih, puasanya Senin Kemis ongko ya, baca Qur'annya dermimil cangkeme ya, sampai ngantuk plong kosong langkah bukti ya Fitri, langkah bukti ya, nggak ada, kosong semua ya. Karena apa? Karena nggak pernah sodako. Masya Allah, sodako lah buras siji orang yang puasa kalau dengan Senin Kemis padung liatnya baik bari ya, tidak ya, nggak ada geraknya sedikit, nggak ngayek namanya itu ya. Keluarin lah, beli serabi, tak beli apa ya, coba dibudayakan mulai dari sekarang ya. Kalau nggak kita siapa lagi ya, yang Bu Ciki, Bu apa kan, biar nanti ngasih semangat sama anak-anak supaya pada Senin Kemisan tuh, bakal Senin Kemis ya kitanya nggak puasa ya, dikumpulin di situ Ustadz Ajis tuh, situ di ruangannya tuh, bluk, nggak usah daftar lagi ya. Yang kira-kira nanti sore tuh masih seger gitu tuh, jangan nanti sore pas ya basi. Udah nggak apa-apa ya, sodako. Ya harus sodako min ahli ya, sama ya saya yakin lah sudah sedekah sama ayah kita, ibu kita sebulan sekali tuh ya. Ya. Kalau yang jauh di sana di Magelang sana ya dikirim ya, cis ya, kirim pakai apa namanya ATM kan bisa itu tuh, seret udah nyampe ke sana ya. Iya, nggak usah nungguin setahun sekali ya, dakoh ya, Bu 100, Bu 100 apa ya. Nanti kalau sudah agak banyak dibilangin di HP sana tuh mah ya, mudah-mudahan bisa buat beli garam, seneng itu ya. Nah itu bukti, yang butuh siapa? Yang butuh kita ya. Jadi jangan sekira bahwasanya kita sedekah itu kemudian orang lain yang butuh, enggak ya, apalagi Gusti Allah ya. Burhanun. Nah kemudian selanjutnya as-sabru tu diaun. Diaun sama dengan nur. Kalau nur itu kepada yang limitnya tuh di dalam hati tadi ya, hatinya supaya cerah ya. Kalau diaun itu cahaya juga ya, tapi menjadi jalan center lah dalam perjalanan hidup tuh, sabar itu ya, supaya tidak emosian ya. Ya, Al-Qur'anu hujjatun. Nah, jadi kalau ya kepengen bener amalannya ya pakai Quran. Bukan pakai karpe dewek ya, pakai Quran. Jadi Quran itu dibaca, dihafal, ya difahami supaya jadi hujjah. Jadi kan ya doa apa? Ya hafal Quran atau tamat Quran kah? Ya, ada ya. Ya, imaman, hujjatan wa imaman ya, hujjah. Supaya argumentatif tuh ya. Ya, sebab ibadah itu kan harus pakai hujjah. Ya, hujjatun laka au alaika. Oh, bahkan saya bukan laka saja, alaika. Ya. Tun laka wa alaika wa kullun nas ya yaghdu ya fabai'u nafsahu ya. Ya. Famu'tiquha au mubiquha, bahwa setiap orang itu ya tergantung daripada jiwanya sendiri ya. Fabai'u ya, fabai'u itu adalah menjual ya, ya.
Kalau ada ayat Qur'annya tuh innallaha ya yuqridullaha qardon hasanah. Allah tuh beli ya. Ya. Apa yang bisa kamu jual kepada Allah Subhanahu wa taala? Yuqridullaha qardon hasanah wa yudha'ifu lahu ya ad'afa mudha'afa. Nah, Allah akan lipatkan pahala, dilipat gandakan, dijual ya. Jual mata kita, telinga kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang enak itu jualan sama Allah, pasti untungnya besar ya. Allah itu murah, nggak bakal dia nganyang-nganyang sok kepengen nih tuh gitu kan, nggak seperti manusia. Maka kalau minta itu jangan minta lagi sama manusia. Minta sama manusia tuh mati lara hati baik, minta sama Allah. Oh, memang dasar manusia semedit ya. Ya Allah, minta remimil yang belum tentu dikasih, mati isine baik. Minta sama Allah. Nah, mintanya sama Allah itu dengan amalan-amalan tadi tuh, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, as-shadaqah ya, qiraatul Quran, as-shalah, as-saum. Itu adalah sama dengan nemen-nemenaken ba'i'u nafsahu ya. Ya, menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjual tanda petik dengan yuqridullaha qardon hasanah ya. Menjual diri kita, tenaga kita untuk sebaik-baiknya pahala. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mari kita sama-sama mengucapkan doa majelis itu gimana? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.